Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, balik lagi di video kali ini. Tadi materi pembelajaran kali ini dengan materi toksikologi ya, toksisitas. Mungkin teman-teman sudah tahu dan mempelajarinya ya. Baik, untuk asas umum toksikologi bahwasanya manusia tidak dapat hidup tanpa obat dan zat kimia yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, manusia sebaiknya mempelajari zat-zat yang ada di sekitarnya sehingga dapat memanfaatkan secara baik dan dapat terhindar dari dampak buruknya. Nah, zat kimia masuk ke dalam tubuh secara sengaja ya atau tidak sengaja melalui kulit, inhalasi ataupun oral ya. Nah, untuk toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia ya, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan. Nah, terutama dampaknya pada manusia, baik yang masuk secara sengaja ataupun tidak sengaja ya. Oke, menurut para ahli ya, di sini ada Loomis tahun 1978 bahwa ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Kemudian ada Dole and Bruce 1986 mengatakan ilmu yang mempelajari pengaruh zat kimia yang merugikan sistem biologi ya. Kemudian ada Timbrell pada 1989 mengatakan bahwa toksikologi ilmu yang mempelajari interaksi antara zat kimia dan sistem biologi ya. Nah, sedangkan definisi toksisitas adalah kapasitas suatu zat kimia atau zat beracun untuk menimbulkan efek toksik tertentu pada manusia ya. Nah, Paracelsus yang dianggap sebagai bapak toksisitas tidak membedakan antara obat dengan zat beracun berdasarkan toksisitasnya ya. Nah, melainkan membedakan antara obat dengan racun atau zat yang bukan racun. Dengan racun adalah dosisnya ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa obat bukan racun sebagaimana anggapan banyak pihak karena penggunaan obat diberikan berdasarkan aturan dosis tertentu ya. Nah, efek obat yang tidak diinginkan itu ada beberapa macam ya. Yang pertama ada efek samping ya, side effect, kemudian efek merugikan, adverse effect, ataupun efek toxic effect. Nah, yang pertama efek samping lebih berupa efek yang tidak berbahaya atau merugikan seperti mulut kering atau sedasi karena pemakaian antihistamin ya contohnya. Kemudian dalam banyak kasus efek samping dapat ditoleransi sehingga obat tetap bermanfaat sebagai pengobatan ya. Kemudian efek yang merugikan dapat berbahaya seperti diare, terus-menerus, muntah, atau gangguan susunan saraf pusat ya yang menyebabkan kebingungan ya. Atau pada terapi jangka panjang dapat mempengaruhi organ-organ seperti ginjal, hepar, jantung, dan lambung. Kemudian kondisi demikian itu memerlukan pengaturan penggunaan obat seperti pengurangan dosis, menggunakan obat pada waktu tertentu, atau jika diperlukan mengganti obat yang digunakan ya. Nah, kemudian efek toksik atau keracunan merupakan efek yang sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan. Pada kondisi seperti ini, obat harus dihentikan dan diberi terapi suportif atau diberi antidotumnya ya. Kemudian pada dosis minimal atau lazim ya, efek samping yang sering timbul. Pada dosis maksimal sering timbul efek yang merugikan. Pada dosis yang sangat tinggi atau overdosis dapat timbul efek toksik yang berakibat fatal ya teman-teman. Nah, maka berat ringannya efek yang tidak diinginkan sangat berhubungan dengan dosis, sehingga hanya dosis yang membedakan antara obat dengan racun ya. Jadi yang membedakan antara obat dengan racun hanya dosisnya ya teman-teman. Kemudian bisa juga dinyatakan dosis akan menentukan efek yang akan ditimbulkan oleh penggunaan obat.
apakah efek terapi atau efek toksik ya teman-teman. Kemudian toksikologi sebagai suatu cabang ilmu farmakologi telah berkembang mengikuti perkembangan zaman dan lingkup jangkauannya semakin luas ya. Kita mengenal cabang-cabang toksikologi seperti toksikologi lingkungan, toksikologi kerja, toksikologi ekonomi, toksikologi kehakiman, dan toksikologi obat ya. Nah, dalam era modern seperti sekarang, toksikologi didefinisikan sebagai ya ilmu tentang aksi berbahaya zat kimia atas jaringan biologi dan dampaknya ya teman-teman. Kemudian definisi mengandung arti bahwa dalam jaringan biologi, dalam kondisi tertentu zat kimia dapat berinteraksi menimbulkan efek berbahaya dengan wujud dan sifat tertentu ya. Nah, asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik zat kimia yang mengenai manusia, mekanisme efek toksik zat kimia yang mengenai manusia, wujud efek toksik zat kimia yang mengenai manusia, sifat efek toksik zat kimia yang mengenai manusia. Nah, di mana asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan akan sangat bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat ya teman-teman. Nah, yang pertama kondisi efek toksik ya. Perjalanan zat kimia dalam tubuh diawali dari masuknya obat ke dalam tubuh ya melalui intravaskuler, injeksi IP, intrakardial, intraarteri atau ekstramuskuler, oral, inhalasi, injeksi intramuskuler atau IM, dan rektal. Nah, selanjutnya zat kimia atau zat masuk di sirkulasi sistemik dan didistribusikan ke seluruh tubuh ya. Nah, proses distribusi memungkinkan zat atau metabolitnya sampai pada tempat kerjanya atau reseptornya ya. Obat di tempat kerjanya berinteraksi dan selanjutnya mungkin menimbulkan efek ya teman-teman. Nah, interaksi dari zat kimia atau metabolitnya yang berlebihan dapat menghasilkan efek toksik ya. Jadi penentu ketoksikan suatu zat kimia adalah sampainya zat kimia utuh atau metabolit aktifnya di sel sasaran dalam jumlah yang berlebihan. Nah, pada sisi lain zat kimia dapat mengalami metabolisme menjadi senyawa non-aktif dan diekskresikan atau dieliminasi yang dapat mengurangi sampainya zat kimia dalam sel sasarannya ya. Dengan demikian, timbulnya efek toksik dipengaruhi oleh selisih antara absorpsi dan distribusi dengan eliminasinya ya. Jadi, toksisitas suatu zat sangat ditentukan oleh absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau yang lebih kita kenal dengan singkatan ADME ya. Baik, nah ini salah satu bagian dari bagaimana nasib zat kimia atau obat dalam tubuh kita ya teman-teman. Yang pertama nih zat beracun yang masuk melalui IP ataupun EV ya, kemudian diabsorpsi ya, kemudian masuk ke sirkulasi sistemik, kemudian disposisi ya, ada yang eliminasi, kemudian ada yang distribusi ya, yang didistribusikan, kemudian ada yang terbuang juga. Nah, kita masuk ke distribusi masuk ke tempat aksi ya. Tempat aksi ini ada reseptornya, sel sasaran ya, antar aksinya, kemudian dapat menimbulkan efek toksik ya. Oke, ini zat beracun yang masuk yang didistribusikan melalui reseptor kemudian menjadi efek toksik. Nah, kemudian jika tereliminasi, nah kemudian akan diekskresikan ya, langsung terbuang. Nah, kemudian eliminasi kemudian dimasuk ke metabolisme menjadi metabolit. Apakah metabolit hasilnya toksik ataupun tidak toksik ya. Kalau tidak toksik akan diekskresikan lagi di keluar tubuh ya. Nah, jika metabolit ini hasilnya toksik maka akan
distribusi ke tempat reseptor, kemudian akan menjadi efek yang sangat toksik ya teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana nasib dari zat kimia ataupun obat dalam tubuh ya teman-teman. Nah, dengan demikian kondisi efek toksik didefinisikan sebagai berbagai keadaan atas faktor yang mempengaruhi efektivitas, absorpsi, dan distribusi suatu zat dalam tubuh ya. Nah, kondisi efek toksik mempengaruhi atau menentukan keberadaan zat kimia atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Kemudian jumlah zat kimia atau metabolitnya di sel sasaran akan mempengaruhi atau menentukan efek toksiknya ya teman-teman. Nah, kemudian yang termasuk dalam kondisi efek toksik diantaranya yaitu kondisi paparan zat kimia meliputi jalur paparan atau intravaskuler ataupun ekstravaskuler ya, lama dan kekerapan paparan, kemudian saat paparan, kemudian dosis paparan ya, kemudian akut atau kronis. Nah, ini kondisi paparan zat kimia ya. Kemudian kondisi makhluk hidup meliputi keadaan fisiologi dan keadaan patologinya. Di mana keadaan fisiologi yaitu berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung dan aliran darah, gizi, kehamilan, genetik, dan jenis kelamin ya. Kemudian yang masuk ke keadaan patologi yaitu penyakit saluran cerna, kardiovaskuler ya, hati dan ginjal. Nah, ini yang termasuk dalam kondisi efek toksik ya teman-teman. Nah, untuk mekanisme efek toksik di mana keberadaan zat kimia dalam tubuh dapat menimbulkan efek toksik melalui dua cara interaksi, yaitu yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, untuk secara langsung atau toxic intrasel yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya ya. Nah, secara tidak langsung atau toxic intrasel terjadi secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkaran sel sasaran tetapi dapat berpengaruh pada sel sasaran ya. Nah, untuk mekanisme efek toksik intrasel, zat kimia atau metabolitnya yang telah masuk pada sel sasarannya dapat menyebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, pengikatan, substitusi, atau antimetabolit atau peroksidasi. Nah, gangguan yang ditimbulkan akan direspon ya oleh sel untuk mengurangi dampaknya dan sel akan beradaptasi atau melakukan perbaikan. Namun bila respon pertahanan tidak mampu mengeliminir gangguan yang ada, akan terjadi efek toksik ya teman-teman. Nah, dampaknya terjadi perubahan atau kekacauan biokimiai, fungsional atau struktural yang bersifat reversibel atau irreversibel ya. Nah, berikut contoh obat atau zat yang bekerja langsung dalam menimbulkan efek toksik pada sel darah ya teman-teman. Pertama, tetrasiksil ya, tetrasiklin atau chloramphenicol bekerja mengikat ribosom dari suatu sel. Kemudian antimikroba golongan sulfa berfungsi sebagai antimetabolit dan menghambat sintesa asam folat. Radikal bebas menyebabkan peroksidasi lipid atau protein sehingga fungsinya terganggu ya. Insektisida yang mengikat enzim asetilkolin esterase menyebabkan bertumpuknya ACH asetilkolin dalam setiap sinap hingga menimbulkan efek kolinergik yang berlebihan ya. Nah, kemudian cyanida dapat mengacaukan pernapasan sel dengan cara mengganggu transport elektron. Dalam hal ini ikatan cyanida dengan atom besi pada protein heme mengalami oksidasi dan reduksi selama transfer elektron. Dengan demikian cyanida dapat mengganggu proses pernapasan sel ya. Kemudian toksin botulisme berikatan dengan ujung akson presinaptik kolinergik perifer sehingga menghambat pelepasan ACH
sehingga terjadi hambatan kolinergik ya. Nah, efek yang sama dapat ditimbulkan oleh racun ular kobra yang dapat berikatan dengan postsinaptik neuromuskuler sehingga tidak peka terhadap asetilkolin ya teman-teman. Nah, kemudian mekanisme luka ekstrasel. Nah, kelangsungan hidup suatu sel sangat tergantung pada lingkungannya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sel. Karena itu adanya zat lingkungan ekstrasel dapat mengganggu aktivitas sel ya. Mungkin dengan menimbulkan perubahan struktur atau gangguan fungsi sel ya. Nah, untuk kelangsungan hidup sel minimal dibutuhkan oksigen, zat makanan serta cairan ekstrasel, elektrolit dan asam basa yang optimal ya. Nah, kebutuhan hidup sel. Nah, jadi sel memerlukan kebutuhan juga untuk hidupnya seperti oksigen diperlukan untuk produksi energi. Oksigen masuk melalui saluran pernapasan, kemudian berdistribusi dari alveoli ke pembuluh darah. Eritrosit dibawa oleh sistem kardiovaskuler untuk keperluan sel. Nah, semua proses tempat di atas merupakan sasaran dari zat untuk mengganggu sampainya oksigen ke dalam sel yang membutuhkannya. Nah, suplai zat makanan diperlukan oleh sel agar proses metabolisme dapat berjalan normal ya, sehingga keperluan energi dapat tercukupi dan proses pertumbuhan dapat berlangsung. Kecukupan zat makanan sangat bergantung pada proses-proses seperti ingesti, digesti, absorpsi, dan transportnya ke lingkungan sel ya. Dengan demikian banyak tempat yang dapat diganggu oleh suatu zat berkaitan dengan suplai zat makanan ya. Ini adalah proses kebutuhan hidup dari sel ya. Kemudian suplai cairan. Cairan keseimbangan asam basa, proses eliminasi untuk mempertahankan posisi cairan merupakan sasaran potensial dari suatu zat ya. Gangguan cairan seperti interaksi cairan, edema, dehidrasi, dan absidosis dapat berbahaya bagi kehidupan sel jika tidak segera diperbaiki ya. Dan gangguan seperti di atas dapat terjadi karena banyak sebab seperti kelebihan natrium, diare, hipergliklemi, atau adanya zat-zat tertentu. Nah, luka ekstrasel dapat terjadi jika yang mengatur fungsi-fungsi tubuh seperti sistem saraf, sistem endokrin, hormon, dan sistem imunitas terganggu ya teman-teman. Kemudian wujud efek toksit berupa perubahan atau gangguan biokimiawi, fungsional, atau struktural suatu sel ya. Nah, namun demikian wujud efek toksik tidak sepenuhnya dapat dipisahkan menjadi seperti di atas. Seringkali kerusakan sel merupakan gabungan dua atau ketiga hal di atas ya. Misalnya perubahan struktural sel umumnya akibat dari adanya perubahan biokimia atau perubahan fungsi sel ya. Nah, perubahan biokimiawi sel dapat menyebabkan perubahan fungsional ya. Baik, ini adalah diagram dari wujud efek toksik, di mana ini wujud efek toksik terjadi perubahan, ada yang biokimia, ada yang fungsional dan struktural. Nah, baik untuk perubahan biokimia di mana hambatan respirasi sel, ada gangguan shock energi ya, seperti cyanida ya. Dan perubahan fungsional ada anoksia, pernapasan, sistem saraf, hiperhipotensi dan lain dari cyanida juga. Dan perubahan struktural ada degenerasi, proliferasi, inflamasi atau perbaikan. Nah, ini contohnya dari tetrasiklin ya. Ini diagram perubahan dari wujud efek toksik ya, teman-teman. Kemudian perubahan biokimiawi sel. Nah, efek dari zat dalam tubuh mungkin akan menyebabkan perubahan kimia dari sel ya, seperti peningkatan atau pengurangan aktivitas transport elektron, sintesis protein,
gangguan sistem hormonal, dan lain sebagainya. Perubahan ini pada awalnya akan diminimalisir oleh pertahanan tubuh, dapat pulih atau adaptasi sel tidak akan mengalami cedera ya. Kemudian perubahan fungsional fisiologi, interaksi antara zat toksik dengan reseptor dapat mempengaruhi fungsi-fungsi organ-organ tertentu ya, seperti terjadinya anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hipotensi dan hipertensi ya, hiper atau hipokalemi. Kemudian perubahan fungsional atau biokimiawi sering merupakan tahap awal dari terjadinya perubahan struktural ya. Kemudian perubahan struktural contohnya adalah degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Nah, ketiga efek tersebut menggambarkan perjalanan akhir dari serangkaian peristiwa seluler yang dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya atau elektron ya. Nah, degenerasi dan proliferasi adalah efek intrasel dan inflamasi adalah respon ekstrasel. Berbagai respon tersebut mendasari perubahan morfologi sel split nekrosis, karsinogenesis, dan edema. Kemudian degenerasi adalah pengecilan sel atau pengurangan jumlah organel dalam sel seperti atrofi dan nekrosis. Atrofi adalah mengecil atau berkurangnya jumlah sel yang dapat menyebabkan penyusutan jaringan atau organ ya. Nah, kekurangan zat makanan atau hormon tertentu dapat menyebabkan atrofi ya, teman-teman. Nah, sepanjang penyebabnya dapat dieliminasi atau diperbaiki, maka atrofi hanya merupakan efek homeostatis adaptif yang bersifat reversibel ya. Nekrosis adalah kematian sel dalam makhluk hidup yang merupakan respon degenerasi dan merupakan hasil akhir dari berbagai luka sel seperti sintesis letal, apoptosis. Kemudian proliferasi, adanya pengaruh suatu zat kimia ditanggapi oleh sel dengan cara meningkatkan pertumbuhan ya. Proliferasi awalnya juga merupakan respon homeostatif adaptif yang dapat diikuti proliferasi yang irreversibel oleh sekelompok populasi sel yang dikenai dengan sebutan kanker ya, teman-teman. Nah, proliferasi dapat dibedakan menjadi hipertrofi atau hiperplasi ya. Nah, hipertrofi adalah respon proliferasi yang berkaitan dengan pembesaran sel ya. Sedangkan hiperplasia berkaitan dengan pertambahan jumlah sel ya. Kemudian inflamasi. Nah, inflamasi atau peradangan merupakan suatu proses yang dinamis, yang berat dan ringannya sangat tergantung dari zat yang menyebabkan dan respon tubuh ya. Perubahan yang terjadi mulai dari kemerah-merahan, edema selanjutnya hingga menyebabkan kehilangan fungsi pada organ yang mengalami inflamasi ya, teman-teman. Kemudian sifat efek toksik. Nah, ada dua jenis sifat efek toksik, yaitu reversibel atau terbalikan dan irreversibel tidak terbalikan ya. Nah, ciri-ciri efek toksik terbalikan adalah bila jumlah zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptor telah habis, maka reseptor akan kembali seperti semula ya. Kemudian efek toksik yang diakibatkan akan kembali ke normal. Nah, ketoksikan sangat tergantung pada dosisnya, kecepatan distribusi dan eliminasi zat racun ya. Kemudian sedangkan ciri-ciri dari sifat efek toksik yang tidak terbalikan yaitu kerusakan yang terjadi sifatnya permanen. Paparan berikutnya akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan timbul akumulasi efek toksik ya. Nah, paparan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektivitasnya dengan yang ditimbulkan oleh paparan dosis jangka pendek. Ini menunjukkan zat yang dapat menimbulkan efek toksik
irreversible adalah zat racun yang terakumulasi sangat sukar dieliminasi. Nah, berikut diagram dari sifat efek toksik ya. Yang pertama yang terbalikan, kemudian yang tak terbalikan. Dimana ciri khas yang terbalikan yaitu jumlah racun habis, reseptor kembali, efek toksik cepat kembali ke normal, ketoksikan tergantung takarannya ya. Kemudian yang tak terbalikan, ciri khasnya kerusakan menetap, penumpukan efek toksik, pemejanan takaran kecil jangka panjang, takaran besar jangka pendek ya. Ini adalah bagian dari sifat efek toksik yang terbalikan dan tak terbalikan ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk materi kali ini untuk toksisitas ya, toksikologi. Sampai ketemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.